berbicara, sudah sukses luar biasa waktu itu. Saya duduk sebagai seorang peserta, tapi dulu di dalam hati saya, di dalam pikiran saya waktu itu Bapak Ibu, kalau yang muda di depan sana bercerita mengenai kisah suksesnya, suatu saat nanti Fahmi Maulana Mut akan bercerita mengenai suksesnya. Dan sekarang alhamdulillah sudah kejadian Bapak Ibu semua ya. Nah saya ingin lihat dulu mungkin wajah-wajah akang-akang teteh-teteh yang ganteng, boleh akang IO dicerahkan dulu wajah-wajahnya. Boleh ini proposalnya dimatikan terlebih dahulu. Nah kelihatan ya. Oke. Nggak kelihatan Bapak Ibu ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari berbagai daerah saya dengar ya. Salam dari Binjai. Ternyata banyak orang Binjai ya di Subang. Ada orang Binjai karena semangatnya luar biasa ya. Sebelumnya boleh minta waktu Bapak Ibu Akang Teteh, angkat tangannya dulu boleh? Angkat tangannya ya. Yang perempuan ke yang perempuan, yang laki-laki ke yang laki-laki ya. Tepuk tangan sebelah, tepuk pundak sebelah kanannya, teman sebelah kanannya. Nah, sambil ucapkan ya, ucapkan apa yang saya bilang. Akan teteh, sesi 1 sudah dimulai. Sesi utama Pak Fahmi sudah naik panggung. Jangan main handphone. Jangan ngantukan. Komodoi sabari huai. Oke, balik lagi ke sebelah kirinya. Balik lagi ke sebelah kirinya. Akan. Teteh. Hatur nuhun sudah diingatkan. Kalau saya main handphone atau saya ngantukan, cubit aja. Oke, aplaus dulu yang luar biasa. Baik, pertama saya ingin mengapresiasi Anda karena saya tahu pasti Anda datang ke sini tidak lain tidak bukan mungkin ya di kondisi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dari luar kota, tadi saya dengar dari berbagai daerah, luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang tidak tahu mau ngapain datang ke sini. Atau misalnya diculik datang ke sini, pokoknya datang ke Gedung Mulia. Kita datang sama-sama ke Subang. Tenang saja Bapak Ibu semua. Karena kenapa? Kalau Anda ikuti acara hari ini dari awal Bapak Ibu semua sampai nanti di akhir, Insya Allah 1-2 tahun ke depan perubahan hidup akan terjadi di dalam diri Anda. Perkenalkan sebelumnya, salam kenal ya. Nama saya Fahmi Maulana. Saya bukan dari kota Binjai, tapi saya dari kota Bandung, Bapak Ibu sekalian. Background, kalau bicara background latar belakang, saya sekarang bisa dibilang saya kerja di rumah makan Bapak Ibu semua ya. Saya kerja di rumah makan, belum selesai. Rumah makan, uang datang gitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, teman-teman semua izinkan saya untuk berbagi, untuk sharing, bukan bermaksud mengajari, tidak sama sekali. Karena mungkin Anda melihat seorang Fahmi Maulana sekarang Bapak Ibu semua ya. Tapi lihat Fahmi Maulana beberapa tahun yang lalu, saya ingin bercerita, saya ingin buka-bukaan sama Anda. Karena untuk masa depan Anda tidak perlu Bapak Ibu semua latar belakang. Yang penting masa depan ke depan. Makanya saya ingin bercerita. Izinkan saya untuk berbagi Bapak Ibu semua ya di kota Subang yang tercinta ini. Nah Bapak Ibu, ini bisnis seminar kota Subang tanggal 28 November. Anda bisa lihat fotonya. Ini saya foto kebetulan di daerah kalau nggak salah Pagadir, dekat Cipunegara Bapak Ibu ya. Pasti nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, seorang Fahmi Maulana dulu Bapak Ibu ya, orang yang dulunya kuper, orang yang dulunya pendiam,
tidak punya banyak teman, orang yang dulunya Bapak Ibu untuk maju di depan kelas aja saya paling nggak berani Bapak Ibu semua. Tapi kenapa seorang Fahmi Maulana bisa seperti sekarang ini? Nah, Anda bisa lihat Bapak Ibu, saya ingin tampilkan dulu sebelah sini. Siap. Nih, Fahmi Maulana dulu Bapak Ibu ya. Mana pasti kebingungan, Bapak lu mana dia? Ini kebetulan saya belum berbentuk menjadi seorang manusia. Jadi Anda bisa bayangkan dulunya saya diajak di kondisi seperti ini, dulu naik motor kemana-mana, kurus kering Bapak Ibu, hitam pula ya, hidup lagi ya. Nah, ini modalnya cuma kentut sama angin doang, gak ada dagingnya Bapak Ibu. Nih, ini sorry, nah ini Bapak Ibu semua ya tuh. Tapi yang luar biasa ya, ini sama-sama juga, ini orang-orang yang dulunya, ya sebelah kanan saya, sebelah kiri saya Bapak Ibu, orang-orang yang dulunya sama-sama susah juga, sama-sama kita naik motor juga, sama-sama kita pernah makan sering sekali pecel lele Bapak Ibu, makanya hampir muka kita mirip lele Bapak Ibu ya. Tapi yang luar biasa di bisnis ini Bapak Ibu, hati-hati Anda yang bergabung di bisnis ini, Anda serius menjalankan bisnis ini. Dari yang before ini Bapak Ibu hanya bertransformasi. Ini foto kami waktu di Menara Eiffel Bapak Ibu di tahun 2015 lalu. Jadi sekarang kami sudah berubah alhamdulillah lewat perantara bisnis ini. Mungkin di antara Anda sekarang, di antara Anda yang mungkin sekarang baru pertama kali datang di acara ini, tidak perlu Anda mengerti langsung sekarang bisnis ini Bapak Ibu, tapi Anda melihat visi. Saya ingin perlihatkan sebuah visi sama Anda bahwa bisnis ini bisa merubah kehidupan orang, termasuk saya pribadi Bapak Ibu. Makanya saya cerita seantusias ini sama Anda. Nah Bapak Ibu, kenapa saya bisa seperti sekarang? Nah, saya ingin berbagi bercerita. Awalnya Bapak Ibu, saya orang yang dulunya nggak berani bermimpi, orang yang dulunya untuk sukses saja kayaknya susah, kejauhan. Orang yang dulunya hidupnya biasa-biasa saja, nanti saya ceritakan sama Anda. Tapi Bapak Ibu di bisnis ini, di lingkungan kita, di komunitas kita dituntut untuk punya namanya impian. Makanya poin yang pertama, yang perlu Anda sadari bahwa kalau Anda ingin sukses, Anda harus punya yang namanya dreams. Anda harus punya yang namanya impian. Ya, impian itu apa Bapak Ibu? Impian itu sesuatu yang ingin Anda kejar dan Anda ingin capai, dan harus mencapainya Bapak Ibu. Karena semuanya itu berawal dari pikiran. Yang tadi saya di awal bilang, saya dulu pertama kali duduk di sebelah kiri sana, ya. Di dalam pikiran saya bilang suatu saat nanti saya ingin ada di panggung sana sebagai seorang pembicara. Awalnya semuanya dari pikiran Bapak Ibu semua. Nah sama halnya seperti Anda datang ke sini. Anda datang ke sini gak mungkin tiba-tiba, betul atau betul? Misalnya Anda tiba-tiba gitu, Anda bangun tidur, terus tiba-tiba Anda di gedung mulia, gimana saya? Saura, bukan mungkin ya. Tapi pasti Anda berpikir, oh saya diundang. Saya undang ke sebuah bisnis, saya ada sebuah peluang, saya ingin datang ke sebuah seminar, Anda hanya datang ke sini. Nah sama halnya seperti hidup. Hidup pun Anda harus punya tujuan Bapak Ibu semua. Anda harus punya tujuan dan mengucap doa kapan Anda mau tercapai tujuan Anda Bapak Ibu semua. Saat Anda punya dreams, Anda punya alasan dan kapan mau tercapainya. Itu seperti Anda mengajukan proposal sama Allah Subhanahu wa taala ya, untuk Anda nantinya jadi orang berhasil. Karena kalau misalnya Anda gak berani berpikir, gak mungkin kejadian Bapak Ibu. Karena semua yang terjadi itu hasil dari sebuah pemikiran. Kursi yang lagi Anda duduk itu hasilnya sebuah pemikiran Bapak Ibu. Meja ini sebuah pemikiran. Infokus sebuah hasil pemikiran Bapak Ibu. Nah sama halnya seperti suksesnya Anda. Suksesnya Anda itu berawal dari sebuah pikiran. Makanya hati-hati kalau misalnya Anda ngomong nggak bisa, udah pasti biasanya nggak bisa. Tapi kalau misalnya Anda berpikir dan berani bilang bahwa saya bisa, berikutnya Anda pasti bisa. Saya ingin kasih lihat fakta realitanya ya. Kita ingin menikah butuh biaya, kita ingin mobil butuh biaya, kita ingin rumah butuh biaya Bapak Ibu. Biayanya kurang lebih sekitar 750 juta, mungkin kurang lebih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita nabung 3 juta sebulan, ini tercapainya sangat-sangat lama Bapak Ibu. Anda bisa lihat 750 juta, kalau kita nabung 3 juta sebulan, itu kurang lebih mencapai 250 bulan atau sekitar 20 tahun 9 bulan.
Anda menunggu 20 tahun 9 bulan untuk menikah, punya rumah, punya mobil, hidup yang layak Bapak Ibu. Kira-kira lama atau lama banget? Itu kalau nabungnya 3 juta sebulan. Nah gimana kalau misalnya nabungnya kurang dari 3 juta? Bahkan misalnya income-nya punten baru 3 juta. Itu mah aduh nggak makan, nggak minum Bapak Ibu ya, ditabung tuh terus-menerus. Tapi lama. Nah saya melihat ini, waduh ya, ini masa depan kumaha Bapak Ibu semua ya. Lihat ini ya. Berarti saya harus melakukan sesuatu yang berbeda biar saya dapatkan sesuatu hal yang berbeda juga dibandingkan dengan orang kebanyakan dapatkan. Nah makanya apa Bapak Ibu, saya memilih bisnis dance Bapak Ibu, memilih bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu memilih bisnis ini? Karena bisnis ini itu diakui internasional nasional, ya. Bisnis ini bisnis yang syariah, produk dan sistemnya Bapak Ibu sudah sertifikasi halal, ya. Penghargaan sudah di mana-mana, visinya jelas, rewardnya ada setiap tahun Bapak Ibu semua, ya. Terus sudah internasional, sudah masuk TV Bapak Ibu. Terus yang luar biasa, di bisnis ada mentor yang siap membimbing. Gimana nggak enak Bapak Ibu semua? Ini yang saya waktu itu, waduh, enak banget, udah pakai lengkap, pakai komplit gitu. Hanya apa, yang dulunya saya nggak ngerti apa-apa, yang dulunya saya pendiam pun, yang dulunya saya nggak ngerti bisnis pun Bapak Ibu, itu akhirnya bisa seperti sekarang karena ajakan dari seorang mentor. Makanya tidak ada salahnya kasih plus yang membuat biasa buat mentor-mentor Anda semua ya. Nah Bapak Ibu, kalau tiangsi bisnisnya bagus, ya, kalau tiangsi bisnisnya bagus, kenapa masih ada orang-orang yang belum menjalankan bisnis ini? Kalau saya analogikan sederhana Bapak Ibu, ya, ada seekor gajah liar. Gajah liar ini ingin dijinakan. Gajah liar ingin dijinakan, dia biasanya dibius terlebih dahulu. Dibius akhirnya dia tertidur lemas, pingsan Bapak Ibu semua, sampai akhirnya si gajah ini saat tertidur lemas dia dibawa ke penangkaran. Dibawa ke penangkaran, diikat sebuah rantai gajah di kakinya, rantainya sangat-sangat besar dan sangat-sangat keras sekali Bapak Ibu semua. Akhirnya gajah ini lama-lama kelamaan kebangun. Dia kebangun, dia nggak tahu ada di mana. Akhirnya dia melakukan apa? Lari dari sana Bapak Ibu. Tapi karena kakinya diikat, dia lari, dia jatuh. Karena gede Bapak Ibu gajah ya. Dia jatuh, dia bangun lagi, dia lari lagi, dia jatuh lagi Bapak Ibu semua. Diikat sama ikatan yang memang sangat-sangat kuat Bapak Ibu semua. Sampai akhirnya si gajah ini terhenti lemas Bapak Ibu. Setelah lemas, gajah ini dikasih makan. Dikasih makan, nah setelah dikasih makan Bapak Ibu semua terus-menerus berulang seperti itu, terus-menerus berulang seperti itu. Sampai akhirnya talinya diganti sama tali biasa Bapak Ibu semua, ya. Nah, talinya diganti sama tali biasa. Tapi Bapak Ibu, gajah ini akhirnya dia nggak berani lari. Anda tahu gajah sirkus Bapak Ibu? Gajah kira-kira besar nggak? Tenaganya kuat nggak? Tapi kenapa dia malah nari-nari di sirkus Bapak Ibu? Anda bisa lihat ini. Nah, ning ya. Benar ya? Nah, analogi sederhananya Bapak Ibu, gajah ini dia rantainya ini emang lepas. Tapi rantainya sebetulnya pindah ke pikirannya. Pindah ke pikirannya Bapak Ibu semua. Jadi dia mikir, kalau saya lepas, kalau saya melunjak, kalau saya mau maju, pasti saya jatuh. Mending saya nggak mau maju, mending saya nyaman-nyaman aja. Mending saya udah jadi gajah sirkus aja. Saya nggak mau lepas, nggak mau bebas. Dia nyaman Bapak Ibu. Nah, hati-hati. Analogi sederhananya Bapak Ibu, bisnis tiangsi ini bisnis yang sangat besar. Di Subang, buktinya sudah sangat banyak Bapak Ibu semua. Tapi kadang ada orang-orang yang terjebak di rantai gajah Bapak Ibu. Maksudnya apa Pak Fahmi? Biasanya orang-orang terjebaknya di sini Bapak Ibu semua, ya. Nih jawabannya adalah, nih rantai gajahnya berbeda. Pak Fahmi, ya bisnisnya mah bagus Pak, tapi nasib saya mah selalu susah. Saya mah dari dulu juga orang miskin Pak. Saya keturunan dari nenek, kakek, mama, papa, tetangga miskin. Masa saya harus jadi orang kaya? Saya kan miskin. Nanti saya memutus garis kemiskinan, bahaya. Menurut saya gitu ya. Ini mah Pak untuk orang-orang yang pintar Pak, yang kayak saya mah nggak bisa. Aduh Pak, ini mah buat orang-orang yang bisa jago ngomong. Saya mah nggak mungkin bisa, saya nggak bakat usaha, saya nggak pede, saya nggak bisa ngomong.
Terus saya tanya kan, itu ngomong, oh iya bener ya, gitu Bapak Ibu ya. Bedanya orang sukses dengan orang gagal selalu beralasan Bapak Ibu semua. Tapi orang sukses selalu mencari solusi. Bahkan alasannya ini dijadikan sebuah alasan dia untuk jadi sukses. Kebalikan gitu. Ada orang yang misalnya nggak bisa ngomong, makanya saya belajar di bisnis ini untuk nanti bisa ngomong. Saya nggak punya uang, makanya saya ikut di bisnis ini buat nantinya punya uang Bapak Ibu. Saya nggak bisa bisnis, makanya belajar di bisnis ini buat nantinya bisa jadi pebisnis besar Bapak Ibu semua. Jadi semuanya ada solusinya. Nah saya yakin orang-orang Subang ini orang-orang yang calon-calon orang sukses berikutnya Bapak Ibu semua. Tidak ada yang berpikir seperti ini ya. Nah, gambaran untuk sukses Bapak Ibu saya analogikan sederhana, expert kali kendaraan kali impian Bapak Ibu. Anda perlu belajar menjadi seorang yang expert. Contohnya, ini seorang legenda baru pensiun kemarin Bapak Ibu, Valentino Rossi ya, dengan motornya, motor GP-nya yang sangat luar biasa besar Bapak Ibu kapasitasnya. Rossi mau lomba nih. Saat Rossi mau lomba, motornya bagus nggak kira-kira? Rossinya kira-kira jago nggak? Jago. Pantas nggak dia juara? Pantas, layak. Tapi saat sebuah pertandingan, nah, Rossinya ini mau bertanding, tiba-tiba sakit perut Bapak Ibu. Terus dia bingung, waduh ini saya mau tanding nih, tapi saya nggak bisa tanding. Akhirnya dia buka sebuah aplikasi, minta tolong gantikan dia bertanding. Maksudnya gimana Bapak Pi? Akhirnya dia menyuruh Mamang Gojek bertanding. Ya. Kira-kira saya tanya sama teman-teman Subang ya, kira-kira kalau misalnya seperti ini motornya bagus, dia bertanding, kira-kira juara nggak? Enggak. Karena motornya bagus, mungkin skillnya yang kurang Bapak Ibu semua. Nah, atau enggak sebaliknya, skillnya orangnya bagus, dia secara attitude ya, secara akademis bagus Bapak Ibu, tapi ada di kendaraan yang salah. Akhirnya nggak kemana-mana juga Bapak Ibu. Contohnya kayak gini. Valentino Rossi tapi naik sepeda ontel. Ya. Kira-kira juara nggak? So, lawan lah gitu ya. Pakai Mio ya gitu kan. Rossi wah juara rugi Bapak Ibu. Kebayang maksudnya? Kebayang teman-teman Subang? Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda perlu belajar menjadi seorang expert. Nah, salah satunya Anda datang ke sini belajar juga Bapak Ibu semua. Ada seekor monyet, ya, dipilih antara pisang dengan uang. Monyet cenderung memilih pisang. Padahal dengan uang bisa menghasilkan pisang. Ada orang yang disuruh pilih antara ilmu dengan uang. Biasanya orang lebih memilih uang. Padahal dengan ilmu menghasilkan uang. Nah, sama halnya dengan Anda di sini. Anda ini orang-orang pembelajar, orang-orang yang memilih untuk punya ilmunya sampai nantinya Anda punya banyak uang nantinya ya. Nah, sukses Bapak Ibu ada 3 karakter. Yang menentukan Anda sukses itu karakter di dalam diri Bapak Ibu. Makanya Anda value-nya harus terus dinaikin untuk terus mau belajar menjadi orang yang sukses. Punten sebentar ya. Atas buat istri saya Bapak Ibu, saya ajak istri saya ke sini. Punten. Ini Bapak Ibu ya, saya ingin kasih lihat sama Anda. Ada 3 bagian sukses, orang yang tidak sukses, orang yang sukses sementara, orang yang sukses seterusnya. Yang membedakan apa? Karakter. Contoh, ini saya kasih lihat. Punten Bapak Ibu, tolong lampunya tadi dinyalakan terlebih dahulu seperti tadi. Nih Bapak Ibu, saya ingin kasih lihat sama Anda ya. Saya punya uang di sini, Anda bisa lihat. Uang ini berapa angkanya? Berapa? 100.000, warna merah, betul? Ini kalau misalnya uang 100.000-nya, saya bejek-bejek kayak gini nih. Saya bejek-bejek nih. Ini uang tetap jadi berapa nih kira-kira?
Jadi 100.000. Ini kalau misalnya nih saya jatuhkan uang, ya, kira-kira si uangnya nilainya berapa tuh? 100.000. Saya injek-injek nih uangnya nih, kira-kira jadi berapa? 100.000. Nah, itulah karakter sukses seseorang, Bapak Ibu. Mau dia diinjak-injak, mau dia seperti apapun, Bapak Ibu, dia akan tetap punya nilai, Bapak Ibu. Jadi bukan di mana lahannya, tapi siapa petaninya, Bapak Ibu semua. Uang 100.000, kira-kira nih kalau saya tanya sama Anda, uang 100.000 ada yang mau? Ada yang mau? Kalau ada yang mau silakan ambil. 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 Oke. Ya. Nah. Baik, fokus lagi. Nah, Bapak Ibu semua, Anda bisa belajar dari yang tadi, Bapak Ibu semua, bahwa ya Anda bisa lihat tadi sebuah kesempatan. Anda punya kesempatan untuk ada rezeki 100.000. Saat saya bilang, ini kalau misalnya Anda mau, ambil. Nah, tadi kan Anda sudah melihat kan, ada yang mau maju tadi kan. Saya lihat tadi juga ada yang di tengah-tengah. Tapi ada yang dari belakang langsung lari kan. Kayak ngelihat apa, saya takut, saya tak diterkam, Bapak Ibu. Langsung diambil, luar biasa ya. Nah, itulah sebuah kesempatan, dan kesempatan tidak datang dua kali, Bapak Ibu. Kesempatan bukan hanya untuk orang yang ngomong, kesempatan bukan hanya untuk orang yang berpikir, tapi kesempatan untuk orang-orang yang berani bertindak. Ya. Sampai ketemu di sesi kedua, Bapak Ibu. Ini sesi pertama bagi saya, dan sukses buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya.